Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Fitriani dari Prodi Manajemen ingin menjelaskan tentang konsep ibadah dalam Islam. Di PowerPoint ini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian ibadah, 2. Syarat-syarat diterimanya ibadah, 3. Cara beribadah, 4. Macam-macam ibadah, 5. Prinsip dasar beribadah, 6. Tujuan beribadah, dan 7. Manfaat dari beribadah. Pengertian ibadah. Definisi, ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi ibadah lainnya, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa yang mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Syarat diterimanya ibadah. 1. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. 2. Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Cara beribadah. Ibadah yang asas mempelajari, memahami, meyakini rukun iman, serta mempelajari, memahami, dan melaksanakan rukun Islam. Ibadah fadailul amal, amalan-amalan utama seperti puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, membaca ayat-ayat tasbih, tahmid, tahlil, membaca shalawat, dan lainnya. Ibadah yang umum, yang lebih luas, yaitu ibadah yang menjadi ibadah asalkan menempuh 3 syarat ibadah, yaitu 1. Niat harus betul, 2. Perkara yang kita buat dibenarkan syariat, 3. Pelaksanaan sesuai dengan syariat. Jenis-jenis ibadah. 1. Ibadah qobliyah. Setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas hati. Contohnya adalah meyakini adanya Allah Subhanallah Ta'ala. 2. Ibadah amaliyah. Ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Contohnya gerakan salat. 3. Ibadah qawliyah, yaitu dilakukan oleh aktivitas lisan. Contohnya membaca Al-Quran. 4. Ibadah maliyah. Dilakukan dengan cara mendermakan hartanya, contohnya menunaikan zakat dan sedekah. Jenis-jenis ibadah menurut ulama. Ibadah mahdah adalah ibadah yang bersifat ta'abudi atau mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Sedangkan ibadah ghairu mahdah atau ibadah muamalah adalah ibadah yang mencakup hubungan antara manusia dalam rangka mengabdi kepada Allah. Prinsip dasar ibadah. 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Ikhlas. 3. Tidak menggunakan perantara. 4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 5. Seimbang antara dunia dan akhirat. 6. Tidak berlebih-lebihan. 7. Mudah, bukan meremehkan, dan meringankan, bukan mempersulit. Tujuan ibadah. 1. Memenuhi kewajiban manusia kepada Allah. 2. Mendekatkan diri dan mencari ridho Allah. 3. Ketakwaan hati agar terhindar dari maksiat. 4. Agar kita merasakan pengawasan Allah. 5. Mengharapkan ampunan dan syurganya Allah. 6. Menyerahkan keputusan kepada Allah. Manfaat ibadah. 1. Membuat seseorang dapat merasakan manisnya beriman dengan menjalankan ibadah. 2. Memperoleh ketenangan hati. 3. Menyebabkan kedekatan hati kepada kebenaran. 4. Memperoleh kemudahan urusan dan rezeki. Kesimpulan dari materi ini adalah, ibadah adalah memenuhi kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merendahkan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia di dunia hanya diperintahkan untuk menjalankan segala sesuatu untuk diperintahkan, seperti sholat, berpuasa, zakat, dan perbuatan baik lainnya. Tujuan beribadah adalah untuk ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.